Anatomi tubuh manusia yaitu ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh manusia, dan fisiologi yaitu ilmu yang mempelajari fungsi tiap jaringan tubuh. Pembagian anatomi tubuh manusia yang pertama yaitu sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Berikut keterangan tulang-tulang yang menyusun kerangka manusia. Yang pertama, 8 buah tulang di kepala. Yang kedua, 25 buah tulang di kerangka dada. Ketiga, 14 buah tulang di wajah, 26 buah tulang di belakang dan pinggul, 6 buah tulang di telinga dalam, 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, 62 buah tulang di kaki. Fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam, menopang, dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, sistem otot, sistem anatomi tubuh manusia, dan fungsi selanjutnya yaitu otot. Dari dalam sistem otot manusia terdiri atas 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Otot ini juga berada pada anatomi tubuh manusia bagian belakang. Berikut 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang. Kedua, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan. Yang ketiga, otot jantung yang ditemukan di jantung. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang ketiga ini memiliki 3 fungsi, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, mempertahankan homeostasis keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang keempat, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari organ yang ada di mulut hingga usus besar. Akhir dari sistem pencernaan yaitu menghasilkan urin dan feses yang dibuang melalui anus. Fungsi sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Yang kelima, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin. Kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Yang keenam, sistem saraf. Sistem saraf ini memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan somatis. Yang ketujuh, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida serta produk limbah lainnya yang dapat mematikan jika dibiarkan menumpuk. Terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan, yaitu saluran napas, fungsinya membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran napas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru fungsinya untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Yang kedelapan yaitu sistem kekebalan tubuh. Sistem ini berfungsi untuk pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit,
itu termasuk sel B dan sel T. Timus dan leukosit termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kesembilan, sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, limfatik juga membantu menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Yang ke-10, sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Yang ke-11, urinaria. Sistem urinaria atau perkemihan juga termasuk dari sistem ekskresi. Tetapi sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandungan kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama membantu saluran kemih yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, sistem urinaria juga dapat mempertahankan homeostasis air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah. Yang ke-12, sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan reproduksi laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Yang terakhir yaitu sistem anatomi tubuh. Sistem indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Terdapat 5 sistem indera yang disebut panca indera dengan tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama, indera penglihatan dengan menggunakan mata. Yang kedua, indera pendengaran dengan menggunakan telinga. Dan yang ketiga, penciuman melalui hidung. Yang keempat, indera peraba yang dapat dirasakan melalui kulit. Dan yang terakhir, indera pengecap menggunakan lidah. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.